Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi hari ini kami akan membahas materi PPKN tentang sidang BPUPKI. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Nur Amelia, Muhammad Indra Rahman, Muhammad Yusuf Hilmi, Nur Raisa Zairi, Raya Indah Perkasa, Rizky Maulida Rahmah, Rizkia Nur Khalifah, dan yang terakhir, Zivana Ayu Diendrasari. Sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama ini dilakukan di Gedung Kiosengiin di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang sekarang menjadi Gedung Pancasila. Hari pertama sidang pada tanggal 29 Mei 1945 membahas rumusan dasar negara Indonesia. Terdapat 3 tokoh yang memberikan pendapat terkait usulan dasar negara, diantaranya yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Usulan dasar negara oleh Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 diantaranya adalah 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, usulan dasar negara oleh Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 adalah 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Terakhir, usulan dasar negara oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kesimpulan hasil sidang pertama BPUPKI ini adalah ditetapkannya Pancasila sebagai nama dasar negara Indonesia, lalu 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua BPUPKI berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang kedua ini membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi, keuangan, pendidikan, dan pengajaran, dan rancangan bentuk negara, wilayah, dan kewarganegaraan, serta susunan pemerintahan, unitarisme, dan federalisme. Sebanyak 19 orang dibentuk sebagai panitia kecil yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia Pembelaan Tanah Air diketuai oleh Abi Kusno Cokrosujoso dan Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai oleh Muhammad Hatta. Dari kerja panitia tersebut memakai pemungutan suara untuk menentukan wilayah Indonesia. Panitia kecil. Sidang kedua BPUPKI juga membentuk panitia kecil sebanyak 7 orang pada 11 Juli 1945. Panitia kecil ini terdiri dari Profesor Dr. Mr. Supomo, Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Soebarjo, Mr. Alexander Andres Maramis, Mr. Raden Panji Singgi, Haji Agus Salim, dan Dr. Soekiman. Panitia kecil ini bertugas untuk merancang Undang-Undang Dasar 1945 ketika sidang pembahasan. Pada 13 Juli 1945, sementara pada 14 Juli 1945 sidang BPUPKI menerima hasil laporan perancangan Undang-Undang Dasar. Berikut ini isi laporan rancangan Undang-Undang Dasar. Pertama, pernyataan mengenai kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar atau Preambel. Ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar atau isi lalu pada 16 Juli 1945. BPUPKI menetujuan rancangan Undang-Undang Dasar Negara seperti pembukaan dan batang tubuh yang disusun atas pasal. Jadi kesimpulan hasil sidang kedua BPUPKI ini menghasilkan rumusan dasar negara dan rancangan undang-undang dasar. Panitia menyetujui rancangan preambul yakni Piagam Jakarta yang sudah ditandatangani pada 22 Juni 1945. Sekian penjelasan dari kami mengenai materi sidang BPUPKI. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.